Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, saya ketemu dengan orang tua yang penuh kasih sayang terhadap anaknya. Mudah-mudahan nanti didengar oleh Bapak Kadistik Provinsi Jawa Barat atau didengar sama Bapak Gubernur. Bapak siapa Bu gubernurnya itu? Ridwan Kamil. Betul, Pak Ridwan Kamil ya. Oke, Ibu barangkali memperkenalkan diri dulu. Ibu apa, rumah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Eri, orang tua dari Suci Gita Amelia Putri, yang kemarin daftar ke sekolahan SMA 2 Cikarang Barat. Dulu daftar ke SMA 2 Cikarang Barat, gelombang pertama. Di sini emang saya kelalaian dari orang tua saya, dari saya sendiri, karena kemarin nggak mengikuti daftar ulang karena saya istilahnya bener-bener nggak tahu kalau istilahnya, terus saya juga nggak baca pengumuman yang di sekolahan yang di papan tulis itu. Oh, jadi nggak sempat baca ya? Nggak sempat baca, Pak. Kalau Oke, nanti dulu kita potong dulu. Kita potong dulu. Itu makan rahasianya nanti ya. Hadirin sekalian, pertemuan hari ini, kalau tadi kita sudah menonton peristiwa di SMA lain, sampai ada sekolah yang digembok. Digembok oleh masyarakat gara-gara kepala sekolahnya nggak mau ketemu katanya dengan orang tua yang punya masalah. Nah, ini sebagai bukti bahwa di sekolah manapun yang namanya kepala sekolah, walaupun sudah ada petugas tuh, ada penerima tamu, ada penerima PPDB-nya, ada penerima pendaftaran, ada yang bagian menghubungi orang tua, ada yang bagian penyelenggara apa begitu. Tetapi kadang-kadang kalau orang tua yang sayang terhadap anaknya, masih tetap ada upaya gimana caranya supaya ada solusi terbaik. Nah, sementara ini solusinya diserahkan ke pemimpin yang di atas ya. Bagaimana menangani orang tua yang dia tadi udah mengaku bahwa tidak membaca pengumuman. Di samping itu juga setiap orang tua itu ketika mau PPDB dimanapun juga diwajibkan ada sosialisasi, mengundang kecamatan, kelurahan, babinsa, orang tua, siswa, SLTP, kepala sekolah SLTP, seluruh yang ada di lingkungan itu diundang di sekolah manapun supaya diinformasikan kepada siswanya. Nah, ternyata ada satu orang di sekolah ini yang tidak mendapatkan informasi itu, padahal beliau ini cita-citanya ingin daftar ke SMA 2 ini ya Bu ya, tidak daftar ke yang lain. Ternyata tidak mendapatkan sosialisasi yang tadi karena diserahkan kepada anak sepenuhnya. Gimana sih Ibu ceritanya dulu anak itu ketika mau nerima mau pendaftaran, gimana ceritanya? Pertama gini Pak, saya daftar minta datang langsung ke sekolahan sini ya. Kata anak itu datang ke sekolahan? Enggak, sama saya. Saya Ibu yang aja? Enggak, sayanya yang daftar Pak. Anak saya nggak ngikut, saya sendiri. Oh, Ibu yang mendaftarkan? Daftar saya sendiri. Saya daftar. Terus istilahnya ini yang ngedaftarin itu Pak, siapa itu tadi dituin langsung. Persyaratan udah semua. Persyaratan udah diterima semua. Nah, untuk ini ntar ceritanya udah selesai nih pendaftaran nih Pak. Pendaftaran mah udah, tapi waktu sosialisasi sekolah ini menyelenggarakan Ibu nggak datang. Nah, saya istilahnya pas pas tanggal 20 itu saya datang ke sini ke sekolahan, ngeliat pengumuman anak saya lulus apa enggak. Nah, pas saya datang ke sekolahan anak saya lulus, ada namanya Suci Gita Amelia Putri. Nah, saya foto, saya screenshot itu. Dipoto? Foto, di screenshot.
Nah, terus saya habis ngelihat pengumuman, saya foto itunya. Saya nanya sama guru yang salah satu itu, istilahnya bapak geser ke sini. Bapak guru, Pak ini anak saya udah lulus, ada namanya, alhamdulillah ya Pak. Untuk tahap selanjutnya gimana nih untuk kelanjutannya? Nah, kata si guru itu, ntar ya Bu, untuk selanjutnya ntar dikabarin, katanya ngomongnya gitu Pak. Lewat WA, Gitu, semua ngomongnya. orang tua siswa diumumkan. Iya betul. Gitu. Tapi Pak, saya istilahnya selama ini saya jujur ya, nggak pernah nerima WA sama sekali. Saya jujur, nggak pernah nerima. Jadi pemberitahuan itu bukan cuma WA. Iya. Disosialisasi sebelum penerimaan siswa Iya. baru. Itu ada babinsa, ada camat, ada lurah, ada guru-guru, ada kepala sekolah SMP ngumpul di sini. Tolong informasikan ini. Jadi bukan satu-satunya informasi, bukan cuma dari WA. Aturannya setelah pendaftaran diterima itu ada waktu daftar ulang. Kalau tidak daftar ulang, itu dianggap mengundurkan diri. Di dalam sosialisasi itu seperti itu. Ternyata ibu nggak daftar ulang. Nah, makanya saya Nah, kesalahan berarti- sayanya itu saya nggak daftar ulang. Karena apa? Karena saya nggak baca pengumuman yang ada di sekolahan SMA 2 Cikarang Barat, Pak. Gitu. Karena terlalu sibuk punya bayi kecil. Iya, punya baby. Gitu. Itu masalahnya. Ya, Tapi anaknya kan. itu juga Pak. Cuman emang saya istilahnya kalau saya benar-benar istilahnya ngandelin, ntar juga dikabarin, istilahnya nunggu kabar dari pihak sekolahan. Tidak, alasan gitu. tidak seperti itu kalau memang ibu ngikuti sosialisasi Gitu. dan anaknya itu kan punya teman-teman. Gitu. Iya kan? Anaknya kan punya teman-teman, berarti anak ibu itu juga kurang gaul juga dengan teman-teman. Itu untuk koreksi juga ya. Jadi yang namanya pendidikan itu di samping sekolah berupaya sosialisasi, kemudian sekolah menangani, melayani. Seperti ibu nih, sudah dilayani sama TU, diinformasikan kalau tidak daftar ulang seperti ini tetap aja ngeyel ingin ketemu kepala sekolah. Tapi kepala sekolah dimanapun kalau ada orang tua yang ingin ketemu ya diladeni seperti saya ini. Jangan nanti ada laporan di luar, kepala sekolahnya menghilang, nggak mau nemuin, akhirnya muncul di TV itu yang kita tonton tadi itu. Ada di TV itu, TV One itu apa itu, orang kepala sekolah ngumpet katanya. Nah, kalau sudah ketemu dengan TU, informasi sama, tidak ada bedanya. Maksud saya kan gini Pak, nemuin Bapak itu langsung ke kepala sekolah itu minta solusinya gimana Pak. Karena kan anak saya kan udah keterima di sini, istilahnya jadi minta solusi, minta tolong sama Bapak. Gimana caranya anak saya supaya keterima bisa masuk sekolah di sini gitu. Karena kemarin kan udah keterima di sini, apalagi prestasi rapot juga gitu. Negara ini adalah negara aturan. Di mana ada aturan, di situ ada keindahan katanya. Dalam sholat ada aturan. Kalau sholat udah wudhu, kentut batal. Kalau sudah batal ya wudhu lagi. Setelah itu sholat lagi, sah sholatnya. Nah, tetapi kalau sudah waktunya ternyata sudah habis, keburu ganti menjadi asar dari duhur, ya paling kodok gitu kan. Nah, di dalam aturan tata tertib PPDB itu aturannya itu pemberitahuannya itu sudah ada di website. Anak ibu harusnya buka di website. Di website sekolah sudah ada aturan tata tertib. Kemudian yang ditempel di dinding juga ada aturan seperti itu. Nah, jangan sampai berjuangnya itu setelah dinyatakan tidak lulus baru seperti ini. Permasalahannya kalau ada satu di sekolah lain ternyata anak saya informasi dari temennya ada yang peristiwa seperti saya, ternyata dia bisa diterima. Kenapa di sini enggak? Gitu kan? Nah, kalau ada yang seperti itu, cepat ke saya. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kalau ada nanti akan sumber masalah, pasti akan rame. Di sekolah lain ternyata bisa tuh, sudah tidak diterima juga karena tidak daftar ulang, akhirnya tidak diterima dan sekarang diterima tuh. Nah, nanti kan akan rame tuh, geger semuanya. Nggak apa-apa kalau rame bareng-bareng mah. Kalau rame-rame mah semua sekolah begitu kan ada legalitas dari pemerintah ya, dari pemimpin di atas bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti di sini
mengadakan gebrakan secara diam-diam seperti itu, kepala sekolah diborgol, Bu, ini ditonton. Kepala sekolah nanti diborgol jadi sumber masalah. Jadi Indonesia adalah negara hukum, negara aturan. Jadi kalau melanggar aturan itu konsekuensinya penjara. Dan ibu kan tidak mau kan karena masalah seperti itu. Yang kena bukan cuma saya, ibu juga. Orang yang korupsi aja, ada pemimpin yang tidak tahu kalau di kantornya itu ada korupsi. Nah, tiba-tiba ketangkap sama KPK. Yang kena banyak, termasuk kepala sekolahnya, atau lurahnya, atau camatnya tetap diborgol. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke penjara itu adalah dianggap memberi peluang atau memberi kesempatan. Nah sekarang, kalau ibu diberi kesempatan, nanti yang lain, padahal legal. Misalkan di sini ada kursi kosong, misalkan ada yang tidak daftar ulang, misalkan begitu, tetap tidak boleh. Kalau saya kan emang bener-bener emang nggak tahu Pak, istilahnya iya, karena mau tahu mau tidak tahu pokoknya nggak baca pengumuman yang di papan tulisnya. Emang saya akuin emang itu kesalahan saya. Maksud saya kan karena saya kenapa nemuin bapak sekolah gitu, karena istilahnya yang pertama kan anak saya udah lulus nih, udah keterima misalkan di SMP ini. Nah karena kelalaian saya nggak daftar ulang, terus karena apa? Karena saya kan nggak baca pengumuman yang di papan tulis, jadi emang bener-bener nggak tahu gitu. Kalau zaman dahulu, waktu kita, ibu dengan saya kan sama usianya. Kalau zaman dulu, itu kebijakan itu adanya di kepala sekolah. Kata kepala sekolah, dah terima satu kelas lagi. Senang kalau dulu kan begitu. Kalau sekarang kebijakannya ada di sana, kan pakai komputer sekarang. Daftar di sini, kling di komputer. Langsung tembus ke provinsi. Iya. Kling. Tembus ke provinsi. Kalau dulu enggak, sekolah, kepala sekolahnya iya, dulu punya kalau dulu tuh kepala sekolah punya kebijakan. Kalau dulu, kalau sekarang kepala sekolah itu hanya istilahnya itu kayak satpam ya. Kayak nongkrongin doang gitu kalau sekarang itu. Jadi ibu jangan disamakan kepala sekolah zaman bahula kita. Nah, ini orang Sunda nih Cianjur. Majalengka. Majalengka teh ada katanya tuh ada istilah dari maja itu artinya apa ya? Langka teh ya? Pokoknya kurang tahu deh sejarah itu. Udahlah. Katanya tadi punya anak bayi, katanya ini jangan lama-lama, kasihan nanti mau netein. Jadi deh, pesan kepada teman-teman nanti kalau ada apa informasi apa lagi, ada seperti ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Silakan ke teman-teman keluarga, ke yang masih di SLTP, mau pesan-pesan, jangan pesan terakhir. Enggak, jadi gimana dong Pak solusi anak saya gitu? Ini lagi didengar sama orang, nanti ini kan lagi didengar sama penonton ini. Anak saya bisa masuk SMA sini enggak gitu. Karena kemarin kan udah tertera namanya kan udah ada. Cuman saya udah mengakui istilahnya kelalaian saya karena nggak ikut daftar ulang gitu. Iya, jadi secara aturan begitu, kepala sekolah itu hanya mengikuti aturan. Sosialisasi sudah. Kemudian menempelkan pengumuman tata tertib sudah. Jadi semuanya sudah dilalui. Ternyata di antara sekian ratus anak yang daftar ulang yang PPDB ini ada satu yang lupa tidak membaca pengumuman. Ya mudah-mudahan didengar lah sama yang di atas. Kan kepala sekolah sekarang nggak punya kebijakan Ibu. Kalau dulu mah zaman Ibu usia berapa Bu waktu SMA? Tahun berapa? 80-an ya? Apa 76? Hah? Tahun? Berapa SMA? Iya Pak, 80-an. 80 ya SMA? Waktu itu? Tahun 79. Masih muda. Kalau dulu kepala sekolah punya peran Bu, kalau dulu itu. Kalau sekarang tuh kepala sekolah tuh hanya nongkrongin doang, PDB itu jangan sampai keluar dari aturan. Kalau ternyata menyimpang, kepala sekolah kena sanksi. Kalau tidak menyimpang aman. Gitu. Nah, pada sekarang nih, sekolah ini sudah tertib, tidak melanggar aturan. Dah seperti itu aturannya. Tapi ternyata ada yang seperti ini ya keputusannya kepada yang di atas. Ini kan langsung didengar sama orang. Nanti ini lagi ditonton sama orang-orang yang di atas. Gitu. Nggak bisa sendiri Ibu, harus sama-sama. Orang itu aja SMK tuh demo. Iya terus terang aja, saya bingungnya itu karena udah nggak ada waktu lagi Pak istilahnya.
anak saya mau masuk kemana gitu. Swasta, solusinya swasta. Gitu. Jadi solusinya swasta, ibu cari sekolah yang paling deket, yang anaknya di swasta juga banyak kok Bu, yang diterima di perguruan tinggi favorit banyak swasta. Bahkan kalau ingin punya kesempatan yang lebih dari sekolah negeri, itu bisa ke sekolah Al-Azhar, Presiden, tapi memang lumayan duitnya. Tapi kalau biayanya yang ringan, cari swasta yang di sekitar daerah itu sama dengan negeri. Sekarang bantuan dari pemerintah segala itu sama swasta juga dapat. Gitu. Itu saja barangkali saran Ibu, karena tadi Ibu udah bilang punya anak di rumah. Saya sudah melakukan kewajiban, jarang yang ketemu dengan kepala sekolah karena sudah ada petugas. Informasi sama aja gitu. Itu saja barangkali hadirin sekalian, Bapak Gubernur, Bapak KCD, Bapak Kepala Dinas di seluruh wilayah. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang seperti ini, tapi mungkin nanti mah ada pertimbangan khusus di dalam aturan tata tertib kalau ada yang seperti ini bagaimana. Kalau sekarang kan sudah wanti-wanti, aturan harus diperketat sesuai dengan petunjuk. Sekolah ini sudah melakukan aturan seperti itu, tetapi ternyata ada ibunya baik, sayang kepada anak, tapi anaknya ternyata kurang informasi dari lingkungan. Yang lain daftar ulang, ini tidak daftar, hanya satu orang ini. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ininya. Biar mudah-mudahan didengar, tapi walaupun didengar juga tidak bisa mengambil keputusan. Pemerintah nggak bisa ngambil keputusan sekarang. Pemerintah itu paling mangga dipanggil ibunya itu dikawal. Iya. Bapak, Yuk, mangga. Mudah-mudahan didengar ya sama pemerintah ya. Emang kuota udah penuh.